sakit darurat COVID-19 yang berada di Wisma Atlet Kemayoran. Perlu kami sampaikan bahwa latar belakang didirikan rumah sakit ini adalah pemerintah sudah mengantisipasi apabila penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa kita bendung, maka pasti akan banyak yang terpapar oleh virus ini. Sementara apabila kita mengandalkan rumah sakit yang ada, jelas tidak akan mungkin. Dari hasil simulasi Forkopimda DKI, karena daerah Jakarta paling banyak terpapar oleh virus ini, skenario yang terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu, pemerintah segera bertindak cepat, merubah yang selama ini Wisma Atlet dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Rumah sakit ini terdiri dari beberapa gabungan instansi, baik itu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, TNI, Polri, PMI, dan relawan. Rumah sakit ini sudah mulai operasional sejak tanggal 23 Maret yang lalu, tepatnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai dengan saat ini, pasien yang sudah diterima di rumah sakit itu total sampai dengan pagi ini ada 208. Jadi hari pertama tanggal 24 pagi itu 74, kemudian pada tanggal 25 pagi itu 178, dan pagi ini sudah menjadi 208 pasien. Kami ingin menyampaikan juga bahwa banyak yang bertanya, bagaimana cara untuk bisa berobat atau dilayani di rumah sakit darurat ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mandiri. Artinya mandiri apabila mengalami gejala atau mungkin merasa pernah kontak dengan yang pernah terpapar virus ini, dapat langsung datang ke Wisma Atlet. Atau juga bisa dapat menggunakan call center 119. Dan juga bisa juga apabila ada rujukan dari rumah sakit. Perlu disampaikan juga di sini, rumah sakit ini memang dibangun atau didirikan untuk menangani khusus yang terkena virus COVID-19 yang kategorinya pada tingkat ringan dan maksimal sedang. Bagaimana yang kondisinya berat? Maka dari rumah sakit darurat ini akan dirujuk ke rumah sakit yang telah menjadi rujukan. Apakah di RSPI Sulianti Saroso atau juga kita rujuk ke Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa kapasitas yang tersedia saat ini dari 2 tower yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit, tower 7 yang sekarang sudah operasional itu mampu menampung 1.700 orang. Sedangkan di tower 6 1.300, sehingga total 3.000 pasien mampu ditampung di rumah sakit ini. Kalau skenario-nya juga semakin bertambah buruk, maka bisa akan kita menggunakan tower berikutnya, yaitu tower 4 dan tower 5. Kami ingin juga menyampaikan pada kesempatan yang baik ini kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit yang lain. Karena apa? Karena rumah sakit ini adalah menerapkan dengan sistem pelayanan self-handling, dengan sistem visit video call. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, self-karantina. Yang ketiga, limitasi kontak dengan petugas. Dan keempat, apabila makin memberat, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sudah ada beberapa pasien yang datang, kemudian setelah diperiksa karena berat, kembali kita rujuk. Kami juga ingin menyampaikan rumah sakit ini sebetulnya didesain awal untuk menampung pasien yang berada di Jabodetabek. Namun pada kenyataannya, di hari pertama saja ada pasien yang datang dari Surabaya, ada yang pasien datang dari Semarang. Tapi tetap kami akan menerima. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam
penerimaan pasien ini usia minimal itu ada 15 tahun ke atas. Jadi untuk anak-anak kami juga tidak akan menerima. Jadi dengan beberapa kriteria pertama adalah yang ODP, itu usianya yang lebih dari 60 tahun, kemudian komorbid terkontrol dan self handling. Sedangkan yang PDP, keluhan ringan, sesak ringan sampai dengan sedang, usia lebih dari 15 tahun, dan yang COVID positif lebih dari 15 tahun, sesak ringan sampai dengan sedang, komorbid tidak ada. Termasuk juga apabila ada pasien yang meskipun ringan, tetapi membawa penyakit komplikasi yang lain, itu juga kita akan rujuk. Karena sekali lagi rumah sakit ini tidak didesain untuk menangani penyakit-penyakit yang lain. Kemudian yang pada kesempatan yang baik ini juga, kami ingin menghimbau untuk mari kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk disiplin, mematuhi himbauan yang telah diserukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk menjaga jarak. Karena itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kalau kita tidak disiplin, maka virus ini akan mudah menularkan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang berikutnya adalah jangan memegang mata, hidung, dan mulut apabila tangan kita tidak bersih. Kemudian yang berikutnya adalah tinggal di rumah. Jangan berpergian keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Sekarang ini sudah diterapkan oleh pemerintah untuk bekerja dari rumah, sekolah atau belajar dari rumah. Dan sudah ada larangan untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan pengumpulan massa. Karena sekali lagi ini akan sangat mudah terjadinya penyaluran ataupun penyebaran virus tersebut. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan, kami menghimbau untuk masyarakat jangan panik. Kemudian juga beberapa hari ini banyak berita-berita hoax, khususnya keterkaitan dengan rumah sakit ini di media sosial beredar. Apabila ingin masuk ke rumah sakit, hubungi dokter dengan diberi nomor handphone. Itu semua adalah berita-berita hoax. Saya menghimbau kepada siapapun yang membuat berita-berita hoax, yang berita-berita tidak bertanggung jawab, agar hentikan. Jangan kita memperkeruh suasana. Ini saja yang perlu saya sampaikan keterkaitan dengan perkembangan rumah sakit darurat COVID-19. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk melawan virus ini. Mari kita bersama-sama untuk bekerja sama melawan virus ini. Karena tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran ini. Satu lagi kami ingin menyampaikan adalah berkaitan dengan karantina secara mandiri. Apabila masyarakat yang mampu, silakan apabila sudah merasa pada status ODP, PDP ataupun yang bahkan COVID yang positif sekalipun dapat dikarantina mandiri, tapi dengan catatan harus terkontrol dengan baik. Demikian dari penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak, ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan media untuk Bapak Maijen Eko Margiono. Bapak, terkait dengan kesiapan secara teknis, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana pasien dapat dirawat di rumah sakit di Wisma Atlet. Namun di sini Bapak tadi bisa menjelaskan untuk yang pasien ringan dan sedang ya Pak, karena hanya menerima pasien seperti itu. Apakah ada petugas yang menjemput ataukah memang hanya menerima pasien dari rujukan? Seperti itu. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa cara untuk bisa diperiksa di rumah sakit darurat ini. Yang pertama tadi mandiri. Kalau memang ada gejala-gejala, silakan datang ke rumah sakit melalui prosedur seperti biasa. Datang, nanti akan turun di lobi, kemudian akan diperiksa, baru hasil nanti pemeriksaan akan dipilah-pilahkan. Atau kemudian yang kedua, kalau memang tidak yakin, dia bisa datang sendiri, bisa menelepon call center 119. Nanti dari petugas 119 akan menjemput dan akan diantar.
Dan yang berikutnya adalah rujukan. Kami menyadari bahwa beberapa rumah sakit swasta itu juga kalaupun sudah tidak mampu lagi menampung, dapat disalurkan. Tapi dengan catatan kita berharap sudah ada pemeriksaan awal di rumah sakit tersebut, sehingga pada saat kami terima, kami sudah mempunyai data awal dari pasien. Sehingga sekali lagi ini adalah 3 cara untuk bisa datang berobat di rumah sakit kami, ya, di rumah sakit darurat. Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya, mohon Bapak pertanyaan kepada Bapak Susi Wijono selaku Sesmenko. Pertanyaan pertama, Bapak,